Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ono Sasmita Jaya, guru produktif akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan 46 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Negeri 46 Jakarta. Saya laksanakan pada kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga dengan KD kompetensi dasar 3.4, menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak membuka masker. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, izinkan Bapak untuk mengecek kondisi kelas dan kondisi kalian supaya kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini. Ya, untuk pakaian yang belum rapi, hijabnya yang belum rapi, tolong dirapikan. Nah, ini kebiasaan kepada Surya, ya, tolong dirapikan kemejanya supaya kita sudah rapi, dan Bapak apresiasi kepada petugas piket yang sudah melaksanakan tugas piketnya. Bapak ucapkan apresiasi, terima kasih kepada kalian semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak meminta kepada kalian untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak minta bantuan kepada bantuan peserta didik untuk memimpin Indonesia Raya. Untuk teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Bapak minta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kelas 11 akuntansi keuangan lembaga 2, Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama Adinda, Hadir Pak. Alfia, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Asifa, Hadir Pak. Dava, Hadir Pak. Diva, Eka, Hadir Pak. Fahri, Hadir Pak. Ima, Hadir Pak. Jasmine, Hadir Pak. Luna, Hadir Pak. Marza. Hadir Pak. Baik, pada pembelajaran pada pagi hari ini, alur dan proses kerja produk barang dan jasa. Sebelum kita masuk ke alur dan proses kerja produk barang dan jasa, Bapak ingin mengingatkan kepada desain prototipe yang minggu lalu kita sudah pelajari. Adakah yang masih ingat alur atau proses prototipe produk barang dan jasa pada minggu lalu yang Bapak sudah jelaskan?
Saya Pak, saya Yaskiel, izin Pak Master Pak, mau menjawab. Silakan. Jadi mengenai pertanyaan Bapak minggu kemarin itu mengenai prototipe kemasan gitu ya. Jadi kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, warna, struktur, material, citra, tipografi, dan elemen-elemen kreatif dengan mencantumkan informasi produk di produk tersebut agar produk tersebut dapat dipasarkan. Jadi singkat saya Pak, minggu lalu juga kemasan itu punya fungsinya gitu ya. Fungsinya itu sebagai pelindungan produk kita, sebagai pengemasan agar dapat disimpan, dapat dikirim dan lain sebagainya. Dan kemarin setelah kita kelompok teman-teman yang udah buat juga mengenai kemasan itu, kelompok 1 gitu ya Pak, yang mendapatkan kemasan yang terbaik gitu, karena mereka memenuhi syarat. Ada 3 syarat gitu yang mereka penuhi. Yang pertama itu di kemasan mereka punya identitas produknya itu sendiri. Lalu yang kedua itu kemasan tersebut menjadi pelindung bagi produknya itu sendiri, dan yang terakhir ada nilai jual lebih dari produknya itu sih Pak. Itu materi yang saya dapat simpulkan buat kita sama-sama mengingat kembali hari ini. Baik, terima kasih. Ini adalah ulasan yang luar biasa dari teman kalian. Kasih aplaus untuk teman kalian. Ada yang bisa menambahkan kembali? Saya Pak, izin buka masker ya Pak. Oke, jadi ada 6 tahapan prototipe yang kita pelajari pada minggu kemarin. Yang pertama ada pendefinisian produk, yang kedua ada working model, yang ketiga ada prototipe rekayasa, yang keempat ada prototipe produksi, yang keempat ada qualified product item, yang keenam ada model Pak. Sekian Pak. Baik, penjelasan dari teman kalian juga ini sangat luar biasa. Kasih aplaus juga untuk teman kita. Jadi kalau kita bisa kesimpulkan, untuk pembelajaran minggu lalu, konsep desain prototipe itu mengemas bagaimana kita memprediksi atau mengulas dari desain prototipe barang dan jasa tersebut. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin memberikan motivasi kepada kalian untuk bisa berkarya dan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Mudah-mudahan ilmu yang berguna pada pagi hari ini yang kalian akan dapatkan, ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap kalian mengejar impian dan masa depan kalian. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Tujuannya mampu mengkreasikan alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa melalui teknik digital dengan tepat. Jadi Bapak berharap ketika kalian nanti memproses produk prototipe, kalian bisa menggunakan aplikasi Canva dan kalian bisa mengirimkan tugas melalui Google Form. Jadi kita akan mengkreasikan bagaimana alur dari proses prototipe tersebut. Alur prototipe produk barang dan jasa ini terdiri dari 3 item yang sangat mendasar, yaitu plan, perencanaan. Di mana perencanaan ini harus kalian ambil atau kalian harus diskusikan kepada teman kalian untuk bisa merancang dari prototipe atau desain kemasan tersebut. Yang kedua, dari plan itu harus kita lakukan dengan tindakan nyata aksi kita dari kegiatan prototipe dari hasil karya desain prototipe kalian. Nah, di dalam alur proses kerja kemasan prototipe, Bapak akan membagi kelompok kepada kalian. Jadi Bapak akan bagi menjadi 5 kelompok di satu kelas ini, dan tolong dibagi pembagian kelompok itu akan kalian diskusikan. Tolong sekarang ketua kelas untuk membantu Bapak untuk membagi kelompoknya. Mari teman-teman kita membuat kelompok sesuai arahan Kona. Baik nak, Bapak sudah pastikan bahwa kalian sudah duduk di masing-masing kelompoknya dan kalian bisa mendiskusikan nanti apa yang harus kalian lakukan di dalam alur proses kerja prototipe produk barang dan jasa. Untuk kelompok 1 ya sudah dengan pasangannya masing-masing. Untuk kelompok 2 sudah lengkap semua ya. Untuk kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, sudah siap? Siap.
Sebelum kita memulai untuk kelompok pada hari ini untuk mempresentasikan, Bapak akan menampilkan sebuah video untuk menjadi referensi kepada kalian dan bisa menjadikan suatu kesimpulan ketika nanti kita mengerjakan alur dan proses prototipe produk dan barang dan jasa. Kita lihat videonya. Dari video yang tadi Bapak sudah tampilkan, Bapak ingin bertanya kepada kalian, sebutkan dan jelaskan alur dan proses kerja pembuatan prototipe, produk, barang, atau jasa yang tadi sudah kita sama-sama melihat. Ada yang bisa membantu dan bisa memberikan responnya daripada video tersebut? Saya Pak, izin buka masker ya Pak. Silakan. Alur pertama itu yaitu proses sketsa bentuk. Nah, sketsa bentuk ini dibuat untuk mempermudah kita dalam pembuatan proses kerja, yang salah satunya itu dalam membentuk kemasan. Itu doang Pak. Baik, terima kasih jawabannya. Ada tambahan lagi dari teman kalian yang ingin menambahkan dari pertanyaan atau kesimpulan dari video yang Bapak tampilkan? Saya Pak. Silakan. Jadi alur dan proses kerja pembuatan prototipe itu sangat penting untuk kemasan produk tersebut. Baik, terima kasih, kasih terus untuk teman kita. Baik, kalian sudah pembagian kelompok dari 1 sampai dengan 5. Tadi juga Bapak sudah melihat di Google Form, sudah ada yang masuk beberapa alur proses dari prototipe produk, barang, dan jasa. Bapak ingin melihat dari hasil kerja kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan di depan. Kelompok 1 ada Adinda, ada Alfian, ada Anissa, ada Asifa, ada Dava, dan ada Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan cara membuat desain kemasan produk makanan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Fierla dan di sebelah saya ada Saya Dava Salihah. dan juga di sebelah bagian sana ada anggota kelompok 1 lainnya yaitu Adinda, Devi, Alfia dan juga Anissa. Oke, lanjut dijelaskan oleh Dava. Baik, sebelumnya kami berdua izin lepas masker dulu ya Pak. Seperti yang kita semua ketahui bahwa makanan adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh banyak orang. Gak heran, soalnya di zaman sekarang banyak banget brand F&B baru yang bermunculan. Artis-artis, selebgram, youtuber, banyak dari mereka yang memulai bisnis F&B baru. Salah satu contoh artis atau youtuber yang kita tahu yang punya brand F&B-nya dia sendiri itu ada si Jerome Pauline. Dia punya brand namanya Menati, itu kayak teh buah-buahan itu. Terus ada Fadil Jaidi, dia punya traffic ban. Lalu ada siapa lagi? Ada yang tahu nggak? Sri Boba. Diovia Diguna. Oh iya si Diovia Diguna ya. Terus Iya. bapaknya Fadil Jaidi juga si siapa? Kamu. Iya. Nah, karena banyaknya brand F&B baru yang bermunculan, persaingan pun juga semakin ketat. Kalau kita mau survive di dunia F&B, kita harus memperhatikan banyak faktor. Salah satu faktor yang cukup mendasar dan agak krusial itu adalah kemasan produk. Kenapa krusial? Karena kemasan produk itu berkaitan dengan first impression dari si konsumen. Dan first impression tersebut itu bisa mempengaruhi keputusan si konsumen apakah ia ingin membeli produk yang kita jual atau tidak. Dan pada hari ini kami akan memberikan 5 tips atau 5 hal yang harus diperhatikan jika ingin mendesain kemasan produk makanan. Yang pertama, ada apa sih Pak? Yang pertama yaitu adalah gunakan desain yang sederhana. Kenapa kita harus gunakan desain yang sederhana? Karena jika kita menggunakan desain yang rumit,
atau membosankan akan menjauhkan pelanggan dari transaksi pembelian itu sendiri. Nah, buatlah desain yang simple tapi tetap menarik. Begitu teman-teman. Oke, tips kedua lanjut. Untuk yang kedua itu adalah tentukan bentuk dari kemasan yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kami menggunakan burger sebagai objek dari diskusi kelompok kami. Kalau teman-teman pernah beli burger, biasanya burger itu dikemas di kotak kecil gitu yang ukurannya pun sesuai dengan burgernya, nggak kecilan, nggak kegedean. Jadi kelihatannya simple dan pas gitu. Setelah si burgernya dimasukin ke dalam kotak, kotaknya ini juga dimasukin ke dalam kantong kertas coklat gitu, yang kayak ada yang di depan ini contohnya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, di situ ada ini, kurang lebih seperti ini. Nah, guna dari kantong coklat ini pun adalah untuk efisiensi supaya yang membeli itu bisa menggenggam seperti ini. Jadi gunanya untuk efisiensi seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, Syifa. Nah, saya di sini mempunyai dua contoh tempat kemasan. Yang satu ada gambarnya dan yang satu hanya tulisan saja. Menurut kalian di sini mana yang lebih menarik? Yang ada gambarnya atau yang ada tulisannya aja? Yang ada gambarnya. Nah, dengan begitu di sini udah pada tahu ya apa gunanya ada gambar. Ada gambar itu lebih menarik, bisa digunakan ilustrasi atau karikatur. Nah, udah langsung next, Dava. Lalu yang keempat adalah kita bisa menambahkan tulisan atau kalimat di produk yang di kemasan produk yang akan kita gunakan. Bahasanya itu singkat aja, sederhana, tapi pilihlah kalimat yang eye-catching dan mudah untuk diingat. Kalau teman-teman perhatikan di balik kemasan produk Indomie, itu dia ada tulisannya Indomie seleraku. Itu kan kalimatnya kayak sangat singkat, tapi orang itu bisa jadi ingat gitu. Itulah fungsi dari tulisan-tulisan yang ada di kemasan produk. Lalu yang terakhir, nah, yang terakhir yaitu gunakan font yang menarik dan benar. Sesuai dengan tips yang sebelumnya yaitu menggunakan kalimat. Nah, kalimatnya itu juga harus digunakan dengan font yang benar, kayak besar kecilnya, liuk-liuknya. Biasanya kan ada tuh tulisan yang susah dibaca. Nah, mendingan kita milih yang mudah dibaca tapi tetap menarik. Begitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Oke, sebelum kami menutup penjelasan tentang cara membuat desain produk, ada yang ingin ditanyakan? Saya Ya, boleh Dian, kenapa? ingin bertanya, apakah kemasan yang bagus itu harus mahal? baik untuk pertanyaan Dian akan saya jawab. Apakah kemasan yang bagus atau berkualitas itu harus mahal? Kalau menurut kelompok kami, itu tidak perlu yang mahal ya, karena ini tergantung dari bahan dari kemasan tersebut yang akan kita gunakan. Kalau bahan kemasan yang akan kita gunakan itu dari plastik, itu biasanya cenderung lebih murah. Kita bisa beli terusin, dan itu pasti harganya jadi lebih murah lah, gitu. Nggak mahal. Jadi untuk kualitas dari kemasan itu sendiri tidak ditentukan dari harga ya. Apakah pertanyaan dulu saya sudah menjawab pertanyaan? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, inspirasi pembuatan kemasan, desain atau logo bisa didapatkan dari mana aja sih? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jasmine. Inspirasi logo atau desain dari kemasan itu terinspirasi dari mana? Inspirasi logo atau kemasan bisa dari banyak hal ya teman-teman, dari media sosial, berita, bahkan TV, atau produk-produk yang memang sudah jadi. Tapi biasanya anak-anak zaman sekarang lebih sering di suatu aplikasi, yaitu Pinterest. Nah, Teman-teman pernah pakai Pinterest kan? pernah. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akan menyelesaikan presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Sudah cukup? Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih apresiasi plus kepada kelompok 1. Silakan untuk kembali ke meja berikutnya. Untuk kita lanjutkan ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 atas nama Ima, Jasmine, Luna, Marza, Maulida, dan Mutia. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan. Oke, kita perhatikan dan kita lihat dari penampilan kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa sih tujuan dari penggunaan wrapper atau kertas wrap dalam bisnis kuliner. Jadi langsung aja kita mulai. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Marza. Saya Maulida Rahmatillah. Dan di sana ada anggota kami yang lain, yaitu ada Ima, ada Jasmine, ada Luna, dan ada Mutia. Di sini mengenai tujuan penggunaan wrapper untuk bisnis kuliner. Zaman sekarang kan udah banyak nih berbagai jenis makanan, dan udah pasti kemasan juga banyak kan, bermunculan yang beda-beda nih bentuknya. Nah, salah satu kemasan yang kita ambil tuh kertas wrap, dan produk yang kita jadikan sampel di sini ada pizza. Jadi langsung aja masuk ke tujuannya dari penggunaan kertas wrap. Yang pertama, untuk membuat makanan terlihat lebih menarik. Kenapa sih kertas wrap bisa membuat makanan terlihat lebih menarik? Nah, jadi selain bisa untuk bungkus aja nih, kita bisa kan untuk tambahin logo di kertas wrap kita. Jadi kayak terlihat lebih mewah, terlihat lebih menarik gitu. Kamera roll action. Untuk yang kedua mungkin akan dilanjutkan oleh Maulida. Jadi ya, untuk yang kedua yaitu untuk mempermudah konsumsi. Jadi tidak semua penikmat makanan menikmati makanannya langsung di tempat. Ada juga yang memilih makan di kendaraan atau di tempat lainnya. Contohnya kayak kita pesen GrabFood. Kita pasti makan makanan tersebut di rumah. Jadi menggunakan kertas wrap ini akan lebih mempermudah konsumsi untuk menikmati rasa dari makanan yang kamu jual dimanapun dan kapanpun. Untuk yang berikutnya, jadi yang ketiga bisa sebagai media promosi. Gimana sih cara gunain kertas wrap itu sebagai media promosi? Nah, kita bisa nih, kan sekarang sudah banyak ya penggunaan internet, kayak mulai dari aplikasi online kayak gitu. Kita bisa foto produk kita dan kita bisa tempelin logo kita di kertas wrap yang di packing kita, gitu, di produk kita. Nah, kita bisa foto, kita bisa sharing di internet. Nah, itu mungkin bisa jadi nilai plus untuk terkenalnya produk kita gitu, makin dikenal oleh orang-orang. Kemudian untuk yang tujuan kertas wrap di bisnis kuliner itu ada untuk melindungi makanan agar tidak rusak. Nah, caranya gimana sih? Kita bisa nih di produk itu kan kayak pizza yang kita ambil nih. Biasanya di dalam produknya itu di bawah, di alasnya kita bisa pakai kertas wrap. Nah, itu biar kita kedap udara gitu, biar makanannya nggak cepat basi. Nah, di produk kebab juga biasanya kita buat packing biar kebabnya nggak hancur gitu. Jadinya produk kita juga saat ingin dikonsumsi masih bagus gitu keadaannya. Untuk yang kelima mungkin akan dilanjutkan oleh Maulida. Nah, tujuan yang terakhir ini untuk menjaga kebersihan makanan. Tujuan yang terakhir ini bisa dibilang sangat penting. Kemasan dibutuhkan untuk menjaga kebersihan dari makanan yang kita jual. Jika makanan yang kita jual tidak diberi kemasan, pastinya akan terpapar oleh kotoran atau debu, serta bisa merubah rasa dari aroma dan makanan tersebut. Dan itulah 5 tujuan penggunaan kertas wrap yang sudah kelompok kami diskusikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai tujuan dari penggunaan kertas wrap dalam bisnis kuliner
yang kami presentasikan. Silakan. Saya pertanyaannya, apa sih pengaruh kemasan untuk pemasaran produk? Sekian. Oke, pertanyaan dari Patwa bagus banget, yaitu apa sih pengaruhnya kemasan produk buat pemasaran produk itu sendiri. Jadi kemasan itu bisa berfungsi untuk media promosi, kayak tadi yang udah kita sampaikan. Kita bisa foto produk kita, bisa kita tambahin logo juga, bisa kita buat kemasannya lebih menarik, dan kita bisa sharing di internet kayak gitu. Jadi produk kita bisa lebih terkenal, lebih dikenal banyak orang, dan mungkin banyak yang lebih tertarik dengan produk kita. Mungkin itu jawabannya. Oke, dipersilakan dilanjutkan presentasinya. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, jadi kita tutup. Intinya kalau kita ingin membuat suatu produk dalam bisnis, yang paling utama itu salah satunya kita harus memikirkan kemasan dari produk kita agar produk nggak cepat basi dan menarik juga. Jadi banyak nih peminat dari produk kita sendiri. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih applause untuk kelompok 3. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, Bapak minta kelompok 5. Ya, kelompok 5 ini yang terakhir. Perwakilan dari kelompok 5 di sini ada Resti, Rizky, Sabrina, lalu ada Sakira, Riandri, Amayeskia. Dipersilakan. Di sini kami perwakilan dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya perwakilan dari kelompok 5 yaitu Triandri Surya, dan ada saya Syakira Nazifa. Dan di sana ada kelompok kami. Baik, langsung saja. Di sini kami akan memberikan tips memilih kemasan paper cup. Di sini kami mengambil tema dari paper cup-nya itu untuk kopi. Mengingat produk yang bagus dan berkualitas belum tentu akan laku keras jika dikemas tidak secara pas gitu. Jadi kita tuh harus memilih paper cup yang sesuai sama kebutuhan dan juga sama pasar, supaya penjualannya tuh bisa naik, kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama itu ada faktornya, yang pertama disesuaikan dengan target pasar. Jadi saat kita memilih prototipe itu, kita harus menyesuaikan dengan target pasar kita. Misal dari usianya atau latar belakang seperti ekonominya atau yang lain-lain. Misal untuk anak-anak kita menggunakan gambar kartun yang lucu untuk menarik perhatiannya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua ada faktor kenyamanan. Di sini saat kita menggenggam kopi tadi, apakah nyaman digenggam atau bagaimana? Itu kita sesuaikan lagi. Oke, untuk faktor selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada ukuran. Ukuran paper cup kita sesuaikan sesuai dengan target pasar yang kita tuju. Misalnya target pasar kita yaitu anak-anak, maka ukuran paper cup yang kecil lebih disarankan. Yang keempat yaitu ada identitas. Kita sebelum memilih desain paper cup, kita cari tahu dulu nih apa sih yang beda dan istimewa dari produk kita. Yang beda dan istimewa dari produk kita akan membedakan produk kita itu beda dari yang ada di pasar. Selanjutnya yang kelima ada edisi khusus. Kita pasti punya desain paper cup yang baku atau yang udah itu aja. Nah, kita bikin nih edisi khususnya, misalnya ada edisi Idul Fitri, Natal atau Tahun Baru. Edisi khusus ini akan menjadi edisi terbatas yang menarik pelanggan pada momen spesial itu. Baik, itu faktor-faktor yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya mau tanya, jadi tadi kelompok 5 mengambil contoh dari produk kopi. Lalu, apa manfaat dari penggunaan paper cup untuk produk kopi? Terima kasih. Jadi manfaat penggunaan paper cup untuk kopi itu diperuntukkan untuk menghindari resiko gelas pecah jika terjatuh,
dan membuat efisien untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, penggunaan paper cup juga ramah lingkungan karena paper cup mudah didaur ulang. Baik, apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya, pemilihan paper cup atau gelas kertas untuk minuman panas seperti kopi, teh, ataupun coklat panas dengan desain yang kekinian memang tidak bisa sembarangan. Diperlukan kreativitas tinggi agar paper cup bisa mewakili produk yang kita jual, sehingga hasilnya akan optimal. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 5. Sekali lagi kita kasih close untuk kelompok 5. Baik, tadi kita sudah mendengarkan beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan kepada kalian, dan ini juga Bapak memberikan contoh kepada kalian produk-produk, prototipe, dan alur proses prototipe produk barang dan jasa ya. Jadi nanti kita akan menghitung sebagai jurusan akuntansi keuangan dan lembaga. Kemarin Bapak sudah juga ada sedikit Bapak menjelaskan, dan Bapak ingin ada beberapa dari perwakilan kalian untuk memperlihatkan bagaimana perhitungan dari prototipe dari kemasan yang sudah akan diproduksi. Coba perwakilan dari Najwa, anak peserta didik dari Najwa, tolong diperlihatkan kepada kita semua. Action. Sesuai dengan jurusan kita akuntansi, di sini saya akan menghitung perhitungan suatu prototipe yang per item. Oke, baik teman-teman, ini adalah perhitungan yang saya hitungkan dalam pembuatan kopi. Di sini tuh bahan bakunya totalnya itu ada 10.000. Bahan baku ini terdiri dari kopi, gula, air, dan lain-lain. Terus di kemasan ini menghabiskan sisa 3.000. Terus yang materi produksi ini itu misalnya kayak stiker, kantong belanja, dan lain-lain. Ini menghabiskan 1.000. Terus yang biaya peralatan kayak listrik, mesin itu 5.000. Nah, kita tambahkan semuanya, hasilnya 19.000. 19.000 ini adalah harga satu botol kopi. Baik, itu adalah contoh yang diberikan kepada kita semua adalah perhitungan dari produk prototipe kemasan sehingga menjadi bahan kemasan yang dihasilkan. Kasih applause untuk teman kita Najwa. Dilakukan penutupan sehingga jadi rapi ya. Ini juga hasil produk yang sudah didesain ya, sedemikian rupa. Coba kita lihat ya. Ini adalah hasil dari alur kerja prototipe dan desain ya. Seperti ini, menerima pesanan untuk tur, ulang tahun, dan lain-lain. Ini adalah dari kelompok 1. Oke, ini perwakilan untuk kelompok 2 ya. Kamu tunjukkan hasil kemasan dari kelompok 2. Oke, ini untuk kelompok 5 alur proses kerjanya sudah sampai. Nah, kemasan ya. Rempah hijau. Iya, betul Pak. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan
dari pembelajaran hari ini? Saya Pak. Persilakan. Saya ingin buka masker dulu ya Pak. Mengenai pembelajaran kita hari ini, kita belajar mengenai apa aja sih bahan-bahan yang baik untuk kemasan, terus gimana alur-alur dalam pembuatan kemasan gitu. Dan saya izin bacain ya Pak, karena ada beberapa hal yang penting untuk kita sama-sama perhatikan dalam pembuatan sebuah kemasan gitu. Yang pertama itu mengenai sumber ide. Kalau yang pertama adalah sumber ide, tadi seperti yang sudah dibicarakan bahwa dalam membuat kemasan kita harus punya nih idenya dari mana. Tadi disalurkan dari teman-teman kelompok 1, bisa dicari dari Pinterest atau media sosial lainnya. Lalu yang kedua mengolah ide ya, dari Pinterest tersebut kita olah. Lalu yang ketiga persiapan alat dan bahan, tadi seperti kita perlu cari nih kira-kira produk kita cocoknya pakai paper wrap kah atau pakai paper cup gitu ya. Lalu terus yang keempat itu mengenai membuat produknya. Setelah membuat produk kita lanjut ke alur yang selanjutnya adalah memotong bahan. Lalu setelah bahan tersebut dipotong, itu kita rangkai kemasan untuk menjadi kemasan. Lalu diselesaikan, penyelesaian akhir, masuk penyelesaian akhir, di finishing gitu lah. Terus setelah finishing, kita memberikan label dan mengemas kemasan tersebut untuk dapat dipasarkan. Itu sih Pak kesimpulan yang dapat saya simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih. Kesimpulan hari ini sangat luar biasa. Kasih plus untuk kawan kita. Jadi, Bapak hanya menekankan kepada kalian, tadi sudah ada 3 kelompok perwakilan dari kelas ini, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5. Dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan, dari kelompok 1 dari produk burger, kelompok 3 dari produk pizza, dan kelompok 3 dari kopi. Semuanya alur proses produk, barang, dan jasa memiliki 4 item yang harus kita pahami, yaitu ada perencanaan plan. Lalu ketika kita sudah merencanakan, baru kita melakukan suatu langkah aksi, yaitu do. Lalu ada evaluasi, cek, dan action dari aksi nyata dari alur proses produk, barang, dan jasa. Minggu depan kita akan memulai lagi pembelajaran masuk kepada perhitungan dari kemasan yang tadi sudah kita masukkan di dalam materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan menghitung dari proses prototipe, alur proses kerja produk dan barang jasa. Bapak ingin melihat semangat kalian tetap membangun semangat untuk masa depan. Ketika Bapak katakan SMK, kalian menjawab bisa. Ketika Bapak katakan SMK yang kedua, kalian menjawab hebat. Dan Bapak katakan SMK Negeri 46 Jakarta, kalian jawab satukan hati, legitkan prestasi. Sanggup? Sanggup. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 46 Jakarta, satukan hati, legitkan prestasi. Kasih plus untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak bangsa yang hebat dan bisa menjaga protokol kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.